Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk berjumpa di kajian ekonomi syariah rutin setiap hari Senin dan hari Rabu di masjid tercinta kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum waris yang sudah dimulai sekitar sebulan yang lalu. Bersama kita sudah ada Bapak Ustadz Ahmad Sarwat, beliau dan Ustadz dari Rumah Fikih yang memang kompeten untuk memberi sharing kepada kita tentang ilmu waris ini. Kita akan lakukan selama 40 menit dan nanti mungkin ditutup untuk 1-2 pertanyaan sampai jam 1 nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah menghitung bagaimana caranya apabila ada seorang yang meninggal dunia, siapa saja yang menjadi ahli warisnya dan masing-masingnya itu dapat berapa. Kita mengasumsikan bahwa dalam hal ini kita punya harta yang dibagi waris itu dalam bentuk uang. Walaupun dalam kenyataannya bisa saja bentuknya bukan uang tapi aset, entah itu tanah, rumah, kendaraan, barang-barang berharga, surat-surat berharga dan sebagainya. Nanti bisa perkirakan di appraisal kata orang bank. Nah, dengan asumsi bahwa harta warisannya berupa uang, biar memudahkan kita dalam belajar, di layar depan ini sudah ada struktur diagram keluarga. Saya nggak tahu apakah antum bisa lihat yang warna merah ini, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tulisannya nggak kelihatan. Kalau yang ini umum nggak kelihatan juga. Kurang ya? Atau saya zoom in lagi lebih dalam lagi. Warnanya diganti putih. Nah, kalau gini nggak kelihatan juga nih. Gimana caranya? Ya. Sebenarnya saya punya juga program yang semoga bisa kelihatan ya, tapi dia online. Sebentar. Sini ada koneksi internet? Nggak ada ya? Bisa nyalain? Saya juga bisa sih. Bentar ya. Ini program dibuat pakai Microsoft Excel, tapi juga bisa pakai yang online. Coba saya connect ke Android dulu. Programnya ada di Rumah Fikih, rumahfikih.com/download. Oke, ini adalah tampilan website Rumah Fikih. Rumahfikih.com/download. Kemudian nanti ada bagi waris online di paling bawah, di software waris online. Bisa diklik ini yang nomor 7. Terus buka kelihatan, merahnya nggak kelihatan juga ya? Sama juga ya? Ada yang salah dengan proyektornya? Iya Pak. Baik, saya balik lagi yang tidak online saja, yang offline, biar kalau koneksinya bermasalah tidak jadi problem. Kita punya di sini diagram waris ya, dengan total
ahli waris itu setidak-tidaknya kita punya ada 22 para ahli waris yang kalau kita tampilkan secara keseluruhannya jadi kira-kira seperti ini. Jadi ini yang tengah-tengah ini Pak, ini adalah orang yang meninggal dunia, kita sebut dengan pewaris. Dan yang di sekelilingnya ini adalah orang-orang yang menjadi calon ahli warisnya. Tentu saja jumlahnya tidak semua menerima waris, karena satu dengan yang lain bisa saja saling menutup atau saling menghijab. Nah, saya ingin mengumpulkan hanya pada orang-orang tertentu saja, keluarga tertentu, yaitu yang paling sering menerima bagian waris. Seorang yang meninggal biasanya punya anak laki-laki, punya anak perempuan, punya istri atau suami, dan paling jauh cuma punya ayah dan ibu saja. Jadi jamaah sekalian, ini adalah pewaris yang tengah-tengah ini. Kita akan bicara tentang pewaris atau orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia kita sebut sebagai pewaris. Kenapa? Karena awalan pe untuk kata waris itu artinya adalah orang yang memberi harta waris dan bukan orang yang menerima. Maka orang yang menerima waris itu keliru kalau dibilang pewaris. Yang menerima warisan itu adalah ahli waris, atau kita sebut saja penerima waris. Terjemahan hadis al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris Nabi, itu terjemahan yang tidak baku. Kalau mau yang baku dalam bahasa Indonesia, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah penerima waris dari Nabi, bukan pewaris. Kalau pewaris berarti dia memberi sesuatu kepada Nabi, padahal maksudnya Nabi itu meninggal memberikan warisan kepada para ulama berupa ilmu agama. Nah, ketika kita membahas ilmu waris, sudut pandang kita harus selalu tertuju kepada pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia. Dan dalam hal ini, orang yang meninggal dunia itu syaratnya ada beberapa. Yang pertama, yang paling utama adalah dia harus punya harta, kemudian dia meninggal, dan kemudian hartanya yang ditinggal mati itu mau kita bagi. Itu prinsipnya. Oleh karena itu kalau orang masih hidup, nyawanya masih ada, masih seger buger, masih ada di tengah kita, masih bercengkrama dengan kita, ya, tidaklah disebut dengan pewaris. Dan pembagian yang kita lakukan itu namanya bukan bagi waris, tapi bagi-bagi harta, bagi-bagi duit, bagi-bagi jatah. Disebut bisa dengan istilah hibah, bisa juga disebut dengan istilah wasiat. Hibah, wasiat, waris itu bagi-bagi harta. Tapi yang membedakan adalah kalau waris, yang punya itu harus mati dulu. Yang punya harta itu harus mati. Dan nanti membaginya bukan berdasarkan permintaan yang punya harta ketika dia masih hidup. Nanti kalau saya mati kamu sekian ya, kamu sekian, si anu sekian, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Enggak. Itu bukan waris. Karena yang menentukan siapa yang dapat warisan dan berapa nilainya itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang tua mengumpulkan anak-anaknya, mantu-mantunya, cucunya, keluarga besar, terus bilang, malam ini bapak mau bagi-bagi harta. Nanti kalau bapakmu ini meninggal, ya kamu dapat rumah yang di Pondok Indah. Maksudnya di sampingnya Pondok Indah, gitu ya. Kamu dapat yang di BSD, maksudnya yang sampingnya BSD, gitu ya. Dan sebagainya. Ketahuilah bahwa majelis itu bukan majelis pembagian waris. Kenapa? Karena yang punya masih hidup, dia bagi-bagi harta lagi. Itu namanya bukan bagi waris. Syaratnya pembagian waris itu yang punya terwujud. Entah dia belum dikuburin, apa sudah dikuburin, pokoknya syaratnya mesti mati dulu. Dan matinya nggak boleh dipaksa.
Karena ada juga Pak, ya, anak pengen dapat warisan dari bapaknya, ditunggu bapaknya nggak mati-mati juga, itu kesel, bapaknya diajak piknik ke Monas, di atas dijorokin mati. Nah itu dia yang membunuh, itu malah kehilangan haknya dari harta warisan yang dia udah tunggu-tunggu. Pembunuh itu tidak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Nah, jadi walaupun dia nanti masuk dalam ahli waris begitu ya, dia tidak akan terima harta. Selain itu juga ahli waris yang beda agama dengan orang yang punya harta. Karena ahli waris itu bisa saja posisinya dia adalah anak, dan orang yang memberi waris itu adalah bapaknya atau ibunya atau pamannya atau kakeknya atau siapalah begitu ya. Itu bisa juga dibalik. Yang meninggal itu yang mudaan, anaknya yang meninggal, dia punya harta, bapaknya masih hidup, lah bapaknya itu jadi ahli waris juga, ahli waris dari anaknya. Ibunya masih hidup, ibunya ahli waris juga, nah, dan sebagainya. Tapi kalau antara yang beri waris dengan yang terima agamanya beda, maka nggak dapat, putus, hilang dalam konteks pembagian waris. Gimana kalau dibagi-bagi waktu masih hidup? Nah itu dia. Jadi antum yang mungkin orang tuanya bukan Islam gitu ya, duitnya banyak gitu, bilang aja dari sekarang, Pak, bagi-bagi sekarang deh. Soalnya kalau bapak mati saya nggak dapat warisan nih. Kenapa? Beda iman kita, beda keyakinan gitu. Nah itu bisa. Makanya pembagian harta itu dalam Islam ada 3 Pak. Ya, selain waris itu ada wasiat, ada hibah. Wasiat hibah itu bebas, dalam arti tidak ada kaitannya dengan keimanan, akidah, dan agama. Sedangkan kalau waris, beda agama, beda keyakinan, beda akidah, koneksinya putus, tidak ada pembagian waris. Baik jamaah sekalian, biasanya kalau ada orang meninggal, ya, kita akan pastikan dulu berapa nilai harta yang dia punya. Di sini saya akan masukkan angka, ya katakanlah ini kan namanya juga simulasi, jadi anggaplah bebas ya kita ngisi, anggaplah misalnya uangnya 1 miliar gitu, ya kan, masa kita isi cuma 100.000 kan gak enak ya. Jadi kita anggap aja hartanya 1 miliar, dan ini adalah pewaris yang punya harta. Anggaplah dia seorang laki-laki, di sampingnya ini ada seorang wanita. Ini bacaannya ini istri, ya. Oke. Nah di bawahnya ini adalah anak laki-laki, dan di sampingnya ini anak perempuan. Jadi ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Seandainya, dia baru seandainya pewaris itu tidak punya siapapun keluarga, istri tidak punya, ayah ibu tidak ada, ya, kerabat semua tidak ada, dia cuma punya ahli waris satu-satunya, yaitu seorang anak laki-laki. Kita kasih angka 1 di situ, kemudian kita enter. Berapa nilai yang diterima oleh anak laki-laki? 1 miliar. 1 miliar. Bulat, asli. 100% punya bapaknya jatuh kepada si anak laki-laki yang cuma 1 orang. Maka disebut anak laki-laki ini menerima seluruhnya kalau dia cuma sendirian. Tapi kalau anak laki-laki itu misalnya ya ada 2 gitu, maka yang 1 miliar itu buat berdua sama besar. Atau misalnya anaknya ada 4 misalnya, 1 miliar itu ya bagi 4. Jadi setiap anak laki-laki mendapatkan nilai yang sama besarnya. Nah, kalau hartanya 1 miliar dibagi 4, ya masing-masing dapatnya 250 juta. Tanpa memperhatikan usia. Bisa saja anak laki-laki yang pertama usianya sudah lanjut, udah 60 tahun, udah kawin, bahkan udah punya anak lagi, belum punya cucu ceritanya. Ini anak pertama. Anak yang keempat, yang terakhir, itu baru lahir kemarin sore. Gitu. Jadi antara abang dengan anak, abang dengan adik, usianya terpaut jauh. Itu haknya sama dalam pembagian waris, tidak dibedakan berdasarkan usia
atau status marital sudah nikah atau belum nikah, tidak dibedakan berdasarkan misalnya udah kerja, belum kerja, itu misalnya ya. Dan yang penting lagi, tidak dibedakan berdasarkan siapa ibunya. Boleh jadi itu anak pertama laki-laki itu hasil dari pernikahan yang pertama kali dulu, waktu si almarhum masih muda, umur 20 tahun udah kawin punya anak, ya, dari istri pertama. Setelah itu mungkin cerai atau meninggal gimana istrinya, di usia 40 tahun, 20 tahun kemudian kawin lagi dengan istri kedua misalnya, punya anak gitu. Ya kan, terus cerai atau bagaimana, di usia 60, 20 tahun kemudian kawin lagi, punya anak. Jadi beda anak pertama, kedua dan ketiga 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Di usia 80 kawin lagi. Kawin lagi dengan perawan ting-ting, pagi akad, sore meninggal. Tapi lahir anak dari situ. Nah, itu anak dari istri pertama, kedua, ketiga dan keempat semuanya sama-sama anak laki-laki. Haknya tidak dibedakan. Jadi yang namanya anak itu Pak, tidak ada istilah cerai. Kalau istri diceraikan bisa, ya kan? Tapi kalau anak tidak ada istilah cerai. Anak laki-laki itu tidak menerima waris kalau dia ngebunuh bapaknya atau kalau dia keluar dari agama Islam. Itu aja batasnya. Selebihnya itu jatahnya sama dengan semua anak laki-laki dari semua wanita yang pernah dinikahi oleh bapaknya. Nah, saya balikin lagi, anaknya laki-laki cuma satu. Kemudian kita bicara anak yang kedua, yaitu anak perempuan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran disebutkan Allah telah berwasiat, yusikumullahu fi auladikum, dalam urusan bagi-bagi waris untuk anak-anakmu, lidzakari, untuk anak laki-laki, mithlu hadzil unthayain. Itu dapatnya harus seperti dapatnya dua orang anak perempuan. Satu laki-laki itu harus terima jatah dua perempuan. Jadi dalam hal ini kalau seandainya anak laki-lakinya satu dan anak perempuannya satu, gitu ya, maka pembagiannya begini. Ini angkanya nggak enak nih Pak, saya ganti aja angka di atasnya ya, bukan 1 miliar tapi biar gampang 9M. Wow. Banyak ya Pak, ya kan? Jadi anak laki-laki dapatnya 6M, anak perempuan dapatnya 3M. Gitu. Tidak peduli apakah mereka saudara sekandung atau lain ibu, ya kan? Usia beda, yang satu udah nikah dan sebagainya, itu nggak peduli. Pokoknya anak laki-laki itu harus dihitung 2 orang anak perempuan. Jadi kira-kira kalau begini nih, seolah-olah almarhum itu punya anak 3, ya kan? Karena anak laki-laki dihitung 2. Nah, karena itu kalau kita ganti jumlah anak laki-lakinya misalnya ada 2, ya kan? Perempuannya ada 4 misalnya. Nah, begini pembagiannya. Ya, 2 laki-laki itu dianggap 4 perempuan, gitu. Sementara 4 perempuan ya dianggap 4 perempuan juga, seolah-olah anaknya ada 8. Gitu. Nah, kalau misalnya anak laki-lakinya 2, kemudian anak perempuannya 10, gitu ya. Ini yang 2 ini, wah ini kuat. Anggaplah misalnya 5 lah, begitu. Nah, ini pembagiannya. 2 ini dihitung kali 2, berarti 4. Yang 5 ini ya dikali 1, berarti 5. 4 tambah 5, 9 kan. Nah, dari 4 miliar jatah buat 2 laki-laki, berarti masing-masing dapatnya 2 miliar, 2 miliar. Sedangkan anak perempuan dapatnya cuma 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Begitulah pembagiannya. Jamaah sekalian, ini untuk laki-laki dan anak perempuan. Sekarang kalau kita bicara tentang pasangan hidup, jadi yang ini nih tulisannya nih istri Pak. Ya, sedangkan ini tulisannya suami. Istri, suami, istri, suami. Nah, untuk istri, ya, dari almarhum yang meninggal suaminya, maka jatah istri itu jatahnya adalah 1/8 dari harta suaminya. Saya ganti aja di sini, bukan 9 tapi 8.
hartanya 8M dan istrinya dapat 1/8, artinya dapatnya 1M. Gitu Pak. Sisanya buat anak laki-laki dan buat anak perempuan. Anggaplah anak laki-lakinya 1 dan tidak ada anak perempuannya. Nah, gitu. Ini jadi gampang nih hitungnya. Almarhum meninggal dunia, istri 1, anak laki 1. Itu ngitungnya gampang. Pokoknya uangnya itu berapa, ambillah 1/8 buat istri. Sisanya buat anak. Anaknya berapa, bagi. Karena di sini kita kasih contoh anaknya cuma 1, laki-laki, dia ngambil semua, sisanya yang 7M. Yang 1M ini buat istri. Nah, kalau nanti anak laki-lakinya ada 2, ya yang 7M bagi 2, gitu aja. Oke? Kalau misalnya anak laki-lakinya 2, kemudian perempuannya 5, ya kita bagi aja seperti yang tadi. Tapi saya pikir biar nggak terlalu bingung, anggaplah anak laki-lakinya cuma 1, karena kita konsennya di istri dulu nih. Ya. Istri jumlahnya 1, dapatnya 1/8. Bagaimana kalau istrinya ada 2? Dapat berapa istrinya? Apakah masing-masing dapat 1/8, ataukah 1/8 itu bagi 2? Nah, 1/8 itu dibagi 2. Jatah buat istri berapapun jumlah mereka, pokoknya 1/8. Jadi aturannya dapat 1M karena berdua, tinggal dapatnya seorang 500 juta. Gitu. Itulah mengapa istri-istri itu tidak mau dimadu, Pak. Karena ngurang-ngurangin jatah, gitu ya. Boleh sih dimadu, tapi suaminya diracun. Kalau nggak percaya, nanti pulang ke rumah tanya sama istrinya, "Ma, menurut Mama gimana kira-kira kalau suami Mama ini menikah lagi?" Gitu ya. Maksudnya, akan itu pasti ngajakin perang, bagaimana? Nah, jadi kalau istrinya ada 4, ya udah 1/8 tuh bagi 4. Ya dapatnya 250 juta, gitu ya. Baik, jamaah sekalian, saya akan pindah. Pewaris ini boleh saja, ya bisa saja pewaris ini laki-laki dan istrinya yang menerima warisan, ya. Tapi bisa juga pewaris ini almarhumnya ini perempuan, almarhumah, sehingga pasangan hidupnya tentu adalah suaminya. Kita bikin istrinya ini nggak ada, 0, tapi ada suaminya. Kalau di istri ini kita bisa ganti-ganti Pak, 1-4 ya. Misalnya kita isi 5 juga nggak bisa, dia error gitu ya. Karena maksimal 4 gitu ya. Slotnya colokannya cuma 4 Pak gitu ya. Nah, sekarang kalau ini yang meninggal adalah perempuan, berarti ada suami. Kalau suami Pak cuma dicontreng aja dia, nggak bisa dikasih angka 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ternyata dibandingkan antara warisan yang didapat seorang istri dari suaminya yang meninggal, ini justru kalau yang meninggal istrinya, suaminya itu dapat juga warisan dan nilainya lebih besar. Kalau tadi kan istri dapatnya 1/8, kalau suaminya yang meninggal. Sekarang yang meninggal istrinya. Hartanya istri itu di dalamnya ternyata ada haknya suami. Ketika si istri meninggal, dan berapa besarnya adalah 1/4. Jadi kalau nilai harta istri itu 8M, suaminya dapat 1/4-nya yaitu 2M. Dan anak-anaknya adalah ngambil sisanya. Karena dalam hal ini anaknya saya sebut anak laki-laki cuma 1, ya dia dapat 6M sendirian. Kalau misalnya ada anak perempuan juga, ya tinggal dimasukin. Berarti 4M buat anak laki-laki, 2M buat anak perempuan. Suaminya atau bapaknya anak-anak itu dapatnya 2M, gitu ya. Jadi membagi waris itu urut-urutannya pertama anak dulu Pak, anak dulu, ya kan? Anak dulu, kemudian nanti istri atau suami, dan sekarang kita bisa naik ke atas. Yaitu kasusnya mungkin nggak semua orang mengalaminya, ya. Di mana almarhum meninggal dunia ternyata ada bapaknya masih hidup, ada ibunya masih hidup. Nah, bapak dan ibunya yang masih hidup itu menjadi ahli waris juga dari si anak. Hartanya si anak itu pindah juga ke ayahnya sebagian, ke ibunya sebagian. Nilainya berapa? Nilainya adalah masing-masing 1/6. Sebagaimana firman Allah, wali abawaihi
dan bagi kedua orang tuanya likulli wahidin minhuma, untuk masing-masingnya dari kedua orang itu as-sudusu, 1/6. Nah ini angkanya nggak bulat, saya suka bulat-bulat aja Pak ya, jadi kita ganti aja lah, misalnya 6 miliar gitu. Nah, untuk menggambarkan 1/6-nya, jadi almarhum kalau meninggalkan harta jumlahnya 6 miliar, 1/6-nya 1 miliar itu buat ayah. Kalau masih hidup, kalau ayahnya udah meninggal, gampang dicongkreng aja hilang, gitu ya. Ini hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, gitu aja, gampang, ya kan hidup. Nah, ini ibunya juga sama, dapat 1/6 juga atau 1 miliar juga. Kemudian almarhum di sini sebagai yang meninggal perempuan ya, suaminya dapat 1/4, berarti 1,5 M. Sisanya ke anak-anak. Nah, jamaah sekalian, sudah lengkap kita membagi waris untuk satu keluarga. Biasanya ayah itu sudah meninggal, atau ibu juga biasanya sudah meninggal. Biasanya, kalaupun ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup, almarhumnya masih kecil, gitu ya. Bapaknya masih ada, masih seger buger, ibunya. Almarhumnya siapa? Ya anak orok baru 2 bulan. Ya kita nggak bagi waris, kenapa? Anak orok nggak punya harta kan? Nah, atau masih kecil, masih usia sekolah dan sebagainya, nggak ada harta yang mau dibagi. Nah karena nggak ada harta yang mau dibagi ya sudah, berarti tidak kita hitung warisnya. Satu hal yang menarik sebagai penutup, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nanti kita teruskan dengan tanya jawab kalau ada yang ingin bertanya. Ini saya ingin menyampaikan satu hal yang menarik, bahwa posisi anak laki-laki itu sangat menentukan dari pembagian waris ya. Jadi seandainya satu keluarga itu ada punya anak laki-laki, maka keberadaan anak laki-laki ini akan menutup atau membuat mahjub para ahli waris yang lain. Mahjub, cucunya juga mahjub dan semuanya mahjub gara-gara ada anak laki-laki. Saya kasih contoh Pak di sini ya. Misalnya almarhum ketika meninggal tidak punya anak laki-laki, 0. Ya. Dan ternyata waktu itu ayahnya juga sudah meninggal, ibunya meninggal, dan almarhum punya saudara laki-laki 1 misalnya begitu. Maka dapat ini saudara laki-lakinya almarhum, gara-gara almarhum itu tidak punya anak laki-laki, anaknya perempuan. Kalau anak perempuan cuma 1, dapatnya setengah, dan kalau anak perempuannya lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, semua itu dapatnya 2/3, ya kan? Nah sementara di sini anggaplah almarhumnya ini laki-laki, ini kita hapus dulu, dan ini kita kasih istri 1 saja lah istrinya. Nah, jadi almarhum punya istri 1, punya anak perempuan 2 atau 3 atau 4. Nah, diambil 1/8, kemudian diambil 2/3, itu masih ada sisa. Karena almarhum tidak punya anak laki-laki, kemana larinya? Larinya kepada saudaranya almarhum. Saudaranya, baik itu kakak atau adik gitu ya, baik itu laki ataupun perempuan. Kalau misalnya ada perempuan juga, dapat juga itu. Nah, ngambil dari sisanya, sisa dari yang sudah diberikan dulu 1/8 pada istri, 2/3 kepada anak-anak perempuan, atau kalau anak perempuannya cuma 1 berarti setengah gitu ya. Nah ini dapat nih mereka. Tapi ada tapinya Pak, seandainya ternyata almarhum punya anak laki-laki, kita kasih anak 1 laki-laki, maka almarhum saudara-saudaranya baik yang laki dan perempuan itu tertutup gara-gara ada anak laki-laki. Maka biasanya keluarga-keluarga itu begitu anaknya lahir, laki perempuan, laki alhamdulillah, perempuan alhamdulillah, agak rendah gitu ngomong alhamdulillahnya, sama-sama alhamdulillah sih sebenarnya. Baik jemaah sekalian, sekarang sesinya tanya jawab, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan lagi ada masalah di lingkungan keluarga ya. Tapi sebelumnya saya nanya dulu, yang tadi pewaris dari ibu, apakah hartanya harta bawaan dia atau harta bersama? Karena kalau
kalau saya baca di hukum kompilasi Islam itu membingungkan, gitu. Menyesatkan gitu. Satu itu. Nah, ini kasusnya gini kan. Kakak saya istrinya meninggal. Dia nggak punya anak, cuma anak angkat aja. Itu aja. Nah, masalahnya problemnya sekarang dari pihak kakak-kakaknya yang isi almarhumah itu menuntut bagian atas waris itu. Terima kasih. Baik, ada dua pertanyaan, bagus sekali ya. Jadi memang begini Pak, kalau kita bicara hukum waris ya, dibilang suami itu mendapatkan warisan dari harta istrinya kalau istrinya meninggal, dibilang istri itu mendapat warisan dari harta suaminya kalau suaminya itu meninggal. Ternyata kalau kita lihat dalam realita kita jadi bingung sendiri. Kenapa? Karena di negeri kita, masyarakat kita terbiasa harta suami sama harta istri gak jelas nih yang punya siapa. Ini adalah salah satu contoh kehidupan kafir barat yang diterapkan oleh orang Indonesia. Ini dari barat Pak, terus terang ya. Karena hukum perkawinan orang barat itu memang melebur manusia, dua manusia dilebur jadi satu. Bahkan sampai namanya pun dilebur. Nama istri itu ya, itu diganti. Tadinya istri kita namanya misalnya Maryam, ya, anaknya Haji Abdullah. Tadinya Maryam Abdullah, gitu ya. Begitu kawin sama Ibrahim, berubah namanya jadi Maryam Ibrahim. Gitu. Itu udah contoh nyata bagaimana pola hidup Barat itu masuk ke negeri kita dan mengubah cara pandang kita, termasuk dalam masalah kepemilikan harta antara suami dengan istri. Hukum Barat Belanda yang kafir itu sekarang kita sembah-sembah Pak di Indonesia. Dan kita tiru 100% gaya hidup orang kafir itu. Begitu laki-laki menikahi wanita, dia punya rekening bersama, escrow account, milik bersama udah jadinya. Ini Barat Pak, kafir model kayak gini. Tapi di kita di Indonesia kita nggak peduli, walaupun nikahnya itu pakai hijab, gitu ya. Terus doanya semoga mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, dan pakai uang juga, gitu ya. Gitu. Tapi giliran dia ngatur keuangan keluarga, itu sistem Yahudi yang dipakai. Ini kita semua dipakai sistem Yahudi. Harta suami sama harta istri nggak jelas yang mana. Nah itu kalau yang meninggal suaminya, istrinya mau dapat warisan dari yang mana? Kan nggak jelas, ini kan harta bersama. Dan nggak jelas juga masing-masing prosentasenya. Ini saya kasih contoh Pak. Suami istri beli rumah, patungan. Ceritanya suami sama istri masing-masing kerja, punya duit kan, punya penghasilan. Yuk kita nyicil rumah yuk. Masing-masing kan nyicil tuh, nyicil. Suami bayar, istri bayar, suami bayar, istri bayar. Jadilah rumah itu milik berdua. Saya tanya Pak, kalau mereka cerai, itu rumah punya siapa? Bingung pasti. Bingung lah. Orang harta bersama, bingung, udah pasti. Ribut nggak selesai-selesai. Kenapa? Harta gonung ini, ya kan? Tapi kalau dalam Islam Pak, nggak begitu, ya. Suami itu yang wajib memberi nafkah kepada istri, ya kan? Memberi rumah misalnya. Nah itu istri bukan pemilik rumah dari awal. Yang punya rumah itu suami. Ini di Arab nih Pak, di Mesir gitu ya. Itu nggak ada cerita laki-laki datang ke rumah calon mertua gitu, mainkan kangkung aja gitu, nggak bawa apa-apaan. Pak, saya mau nikahin anak bapak gitu. Tapi bapaknya nanya, udah punya rumah? Ya belum sih Pak, ya udah pulang aja, beli rumah dulu sama yang gede gitu kan. Biar apa? Ini rumah suami nanti diberikan kepada istri. Nah, sekarang kita ngomong realita di Indonesia. Di Indonesia nggak begitu Pak. Ya, suami memang berkewajiban memberi makan, ya, memberi pakaian, memberi tempat tinggal. Tapi wanita di Indonesia Pak, wanita terbaik di dunia. Ya, dia itu rumah pun dia ikut bantu beli, ya kan? Nafkah keluarga pun dia ikut bantu cariin.
Bahkan hanya wanita Indonesia Pak di dunia ini yang mau kerja sampai banting tulang keras keringat, keluar kota, keluar negeri, gajinya tuh dikirim buat suaminya sibuk piara burung perkutut di rumah. Bukan di sini Pak, di Trenggalek. Ya, kenapa? Ya waktu saya ke Hong Kong saya ketemu dengan emak-emak. Ya, TKW kita di Hong Kong itu tiap bulan kirim gaji ke suaminya. Bayangin. Itu kata dosen saya orang Al-Azhar, ya Dr. Syihab An-Namir, dia bilang tidak ada wanita yang lebih mulia di dunia ini kecuali wanita di Indonesia. Ahlan nisa'i fil alam. Wanita terbaik di dunia. Bukannya kita kasih nafkah, malah dia masih nafkah kita. Gitu loh. Mana ada di dunia wanita sebaik ini, gitu kan? Dan kita orang Indonesia sebagai laki-laki Indonesia, kita sangat-sangat beruntung, gitu ya. Padahal aslinya Pak, itu yang wajib ngasih rumah dan sebagainya itu kita. Cuman karena wanita kita terdidik untuk nerimo, ya apa adanya. Apalagi ustadz-ustadz juga kalau ceramah nggak jauh-jauh, sebaik-baik wanita adalah ya maharnya paling sedikit, gitu ya. Jadi kita diam-diam aja, jangan kasih tahu para istri kita. Akhirnya apa? Akhirnya para istri itu bahkan ikut merasa bertanggung jawab untuk memberi nafkah pada keluarga. Padahal sama sekali tidak. Jangankan wajib, sunnah saja tidak. Sunnah saja tidak. Karena yang wajib memberi nafkah itu adalah laki-laki, suami. Tapi karena kita kebetulan gak ada yang tahu, kebetulan istri kita mau, ya udahlah bagus, beneran. Cuman ini menjadi satu bom waktu. Karena suatu hari nanti istri kita akan bilang, jangan macam-macam. Rumah ini kalau bukan gue yang bantuin, lu gak bisa beli. Mobil kalau bukan gue yang bantuin, lu gak bisa beli. Artinya dia merasa bahwa dia punya andil dalam aset-aset yang kita punya kan. Nah, ya itu gak apa-apa sih Pak, karena budaya kita ya. Cumanya Pak, waktu kita patungan beli rumah, beli mobil, beli tanah dan sebagainya, itu gak ketahuan berapa suami sahamnya, berapa istri sahamnya di situ. Nah, ketika mereka bisa cerai, ketika mereka mati, ribut. Akhirnya datang hukum barat ke Indonesia, bilang, udah gini aja dah, daripada ribut, pecah dua aja, 50-50. Ya, daripada berantem, udah 50-50. Jadilah hukum itu Pak, hukum KHI, ya, kompilasi hukum Islam. Sebenarnya yang kita harus pakai bukan kompilasi hukum Islam. Hukum Islam saja, gak usah pakai kompilasi. Ngapain di-compile? Kan kita disuruh merujuk pada Quran dan Sunnah, gitu. Kenapa masih masukin Belanda di situ? Nah, KHI itu maksudnya adalah hukum Islam yang diutak-utak dengan hukum Belanda. Dan itulah yang dianggap sebagai hukum Islam di Indonesia. Kalau kita ribut-ribut waris di pengadilan agama, hakimnya itu pakai KHI yang ada 50-50-nya itu. Dan itu merugikan, itu zalim. Dan orang barat sendiri sebagai yang punya hukum aslinya Pak, mereka setelah meninggalkan itu semua, ditinggalkan sama orang barat, rugi. Madonna duitnya banyak kan, gitu. Kalau dia kawin sama laki-laki yang modalnya dengkul doang, gitu ya, kawin nih pagi, di gereja, ya kan, udah sorenya lakinya selingkuh sama perempuan lain, Madonna cemburu, itu misalnya kan, ribut, gitu. Itu separuh hartanya Madonna jadi punya si suaminya. Untung besar suaminya, hancur Madonnanya. Dan orang barat tuh tahu, wah nggak bener nih ini. Tapi karena sudah dianggap sebagai hukum, ya gimana lagi? Cara menghindari satu-satunya adalah tidak usah menikah. Kumpul kebo aja. Kumpul kebo tuh nggak bawa-bawa harta. Buat teman kumpul, nggak teman lewat, selesai, gitu kan? Makanya orang barat itu sudah membuang produk mereka sendiri. Ternyata kita di Indonesia disembah-sembah, gitu loh. Nah, jamaah sekalian, untuk itu gimana solusinya? Sederhana. Solusinya adalah coba sama istri itu dihitung. Ini rumah dulu kita patungan ya Pak. Masih ada nggak buat pembayarannya dulu ya? Gitu. Kumpulin. Yang punya suami kumpulin, yang punya istri kumpulin. Ketahuan nanti berapa milik suami, berapa milik istri. Harga rumah 1M patungan. Suami andilnya adalah 700 juta, istri 300 juta.
Nah, silahkan dibagi. Yang 700 itu punya suami, yang 300 punya istri gitu. Ini kalau mau hitung-hitungan. Tapi bisa juga cara kedua, tidak hitung-hitungan. Suaminya bilang, "Ma, memang mama ikut bantu beli rumah ini, walaupun andilnya lebih banyak papa. Tapi gini deh, semua rumah ini walaupun asli dari papa, ya udahlah, ini milik mama semua." Gitu. Boleh? Boleh. Yang penting ada akadnya, diserahkan kepada mama semua. Atau nggak soal rumah deh, yang agak murahan dikit, suami pulang bawa televisi misalnya, gitu kan? Nah ini televisi punya siapa nih? Ya punya papa lah, ya kan? Karena dari gajinya suami kan, duitnya dari gaji suami. Begitu sampai rumah, kita harus bikin kesepakatan dulu nih. Ini TV punya siapa? Gitu. Istri boleh nanya, punya siapa nih Pak? Nah, suaminya bilang, ya ini hadiah ulang tahun untuk mama tercinta. Oh, terima kasih banyak atas pemberiannya. Sekarang TV jadi punya mama. Catat ya di buku inventarisasi keluarga ya. Tanggal sekian papa beli TV ukuran 100 inci buat mama gitu ya. Kalau perlu di TV-nya itu ditempelin stiker milik mama sekian, gitu kan. Nanti kalau cerai, kalau apa dan sebagainya, nah udah ketahuan. Yang ada stiker mamanya mama, ya kan? Yang ada stiker papanya papa. Nah rupanya mama tuh rajin bikin stiker. Ini harusnya begitu, harusnya gitu kan. Kalau kita mau merunut sesuai dengan agama Islam. Tapi yang jadi masalah memang di situ lagi-lagi suami dan istri itu tidak jelas pembagian hartanya. Ya, makanya ada istilah harta bawaan dan ada istilah harta setelah menikah. Di Indonesia itu dipecah Pak. Kalau harta itu kita miliki sebelum kita nikah, itu harta kita, harta suami gitu ya. Tapi begitu kita nikah dengan istri kita, walaupun istri kita nggak kerja, semua penghasilan suami harus jadi share milik berdua. Gitu. Itu hukum zolim juga itu. Ya zolim lah, karena itu istri nggak kerja, ngapain dia dapat? Kecuali memang pekerjaannya dikerjakan oleh berdua. Di kampungnya istri saya di Pulau Bawean sana, daerah sana itu ada daerah nelayan. Suami malam ke laut nyari ikan, subuh pulang. Ikan itu ya nggak akan jadi duit kalau nggak dibawa ke pasar. Nah tapi suami pulang langsung tidur, bininya yang bawa ikan ke pasar dijual. Berarti duitnya milik berdua kan? Iya, tinggal dihitung jasa nyari ikan berapa persen, jasa jual ikan berapa persen, kan begitu. Kalau memang begitu silahkan. Tapi nggak mungkin lah kalau misalnya yang cari uang hanya suami, tiba-tiba istri otomatis menjadi pemilik juga. Kecuali kalau suaminya memberikan, ya, nih hadiah, nih apa hibah, ini sedekah, ini apa kepada istrinya, nah itu jelas. Gitu. Baik, jadi pertanyaan yang pertama terjawab. Yang kedua tadi adalah suami itu istrinya meninggal, ya kan? Dia tidak punya anak ya, tidak punya anak. Yang jadi masalah saudara-saudarinya istri itu nuntut warisan. Sebenarnya begini, ada anak tiri. Anak tiri bukan anak angkat ya, nggak dapat waris lah ya, nggak dapat waris. Kalau bicaranya waris nggak dapat gitu ya. Nah sebenarnya begini, harusnya yang dituntut itu adalah hartanya milik istri yang meninggal, karena bagi waris itu adalah hartanya istri. Pastikan dulu, ini istri saya meninggal, hartanya yang mana ya, gitu loh. Ya kan harus dipisah dulu, bukan harta suaminya. Rumah, lah kan punya suami, gitu. Mobil, lah kan punya suami, gitu. Nah kalau punya suami, suaminya masih hidup, apa urusannya dibagi waris, gitu ya? Ya enggak, kan di dalam rumah ini ada hartanya istri. Balik lagi kan ke pertanyaan pertama, berapa andilnya istri dalam mengadakan rumah ini? Kalau emang ada bondnya, wah rumah harga 1 miliar, istri saya waktu itu kerja nambahin duit itu nilainya kira-kira 500 juta. Oke, 500 juta boleh. Tapi kalau nggak ada pembagian yang jelasnya dan nggak ada buktinya, gitu ya. Kalau kasusnya begini Pak, bininya yang meninggal orang Betawi, contohnya nih Pak ya, bapaknya itu punya tanah banyak, ya. Nah, ketika dia kawin sama orang Jawa nih, perempuan Betawi. Jawa kan nggak punya modal tanah, ya kan, modalnya pinter aja gitu ya, modalnya ilmu gitu. Nikahlah, tanah yang buat bangun rumah itu tanah milik istri, oke, dibangun dengan duitnya suami gitu.
Ya tinggal dihitung sekarang, tanah harganya berapa, bangunan harganya berapa. Nah kalau memang mau dibagi waris, tanahnya aja, bukan bangunannya, kan begitu. Nah jamaah sekalian, jadi pembagian harta antara suami dan istri ini memang di Indonesia jadi masalah yang cukup pelik. Ya karena apa? Karena tidak pernah dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Waktu kita sudah habis ya. Tinggal 15 menit lagi. Kita tutup ya. Baik, mari kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum.